Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu perahu motor nelayan terguling di Kuala Lampulo, Banda Aceh usai dihantam ombak saat pulang melaut. Penangkapan pelaku pembantaian satu keluarga di Kabupaten Aceh Tenggara berlangsung dramatis. Sebanyak 25 hektar ladang ganja ditemukan di perbukitan Betung Atu, Kabupaten Nagan Raya yang jauh dari pemukiman. Satu perahu motor nelayan tradisional yang baru kembali melaut terguling di Kuala Kampung Jawa, Banda Aceh pada Selasa sore. Perahu motor itu terguling usai diterpa angin kencang yang melanda ibu kota Provinsi Aceh selama beberapa hari terakhir. Video warga merekam saat sebuah perahu nelayan di Lampulo, Banda Aceh terguling dihantam gelombang tinggi. Akibatnya, seluruh penumpang dan hasil tangkapan nelayan tumpah ke laut. Peristiwa itu terjadi ketika perahu motor tersebut memasuki Kuala saat kondisi air sedang surut. Insiden tersebut diketahui sejumlah warga dan nelayan yang sedang bersandar di dermaga Lampulo yang langsung memberi pertolongan, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita secara reguler memang menghimbau bila ini musim barat, kalau terjadi badai. Kemarin juga kita baru ada sekolah cuaca ya dari BMKG. Nelayan-nelayan kita dibekali supaya mereka mengetahui juga. Jadi sebelum laut mungkin melihat dulu arah angin, ada perkiraan cuaca dan sebagainya. Kita menghimbau tentu bagi yang tidak memungkinkan melaut, maka tentu tetap berhati-hati, tetap waspada. Karena musim ini memang selalu terjadi. Cuman kita juga dihadapi oleh dilema bahwa masyarakat nelayan kita ini sehari demi sehari harus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita sifatnya hanya himbauan, tapi juga tidak bisa melarang mereka untuk melakukan mencari sesuap nasi rezeki di laut. Dalam beberapa hari ke depan, angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan masih melanda perairan Aceh. Nelayan diminta untuk mengutamakan keselamatan kala melaut. Sementara itu, BMKG Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar juga meminta masyarakat Aceh untuk waspada terhadap angin kencang dan hujan deras yang sedang melanda Aceh hingga beberapa pekan ke depan. Sejumlah daerah Aceh akan dilanda cuaca buruk yaitu hujan deras dan angin kencang. Di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh dalam 2 hari terakhir, angin kencang menumbangkan sejumlah pohon. Bahkan angin kencang menerjang pondok pedagang hingga rata dengan tanah usai tertimpa pohon. Saya kira himbauannya bukan cuma untuk pelayaran, tapi untuk kita yang bekerja di daratan atau beraktivitas di darat ya itu cukup sangat berbahaya karena memang saat angin kencang itu pohon-pohon rawan akan tumbang atau patah dan bangunan-bangunan seperti atap rumah itu bisa terbang ya. Dan itu kondisi memang terjadi berulang setiap tahun karena musim barat itu seperti saya katakan tadi di periodenya Mei sampai September dan itu sangat berfluktuasi ya. Imbauan bukan hanya untuk nelayan, tapi juga warga yang beraktivitas di daratan agar waspada. Warga diminta menjauh dari pohon besar yang membahayakan jika angin kencang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Wawancara Maimun. Dua warga negara asing WNA diduga melanggar batas izin tinggal di Indonesia ditangkap petugas gabungan keimigrasian. Kedua WNA asal Malaysia dan Pakistan itu kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh untuk diproses. WNA asal Malaysia berinisial MK ditangkap karena tinggal melebihi masa izin tinggal. Bahkan MK diketahui telah menikah secara tidak resmi dengan seorang perempuan Aceh dan tinggal di kawasan Merduati, Banda Aceh.
Dari pernikahan tersebut, mereka sudah memiliki seorang anak. Atas pelanggaran tersebut, MK dikenai pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. MK akan dideportasi ke negara asal setelah koordinasi dengan konsulat Malaysia di Medan selesai. MK pertama kali masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi Dumai Riau dan mulai menetap di Aceh sejak tahun 2020 lalu. Saat berada di Aceh, MK bekerja sebagai juru parkir di sebuah swalayan. Sementara itu, WNA asal Pakistan berinisial MA berusia 57 tahun ditangkap karena diduga melanggar pasal 119 dan pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian. MA masuk ke Indonesia melalui Tanjung Pinang pada Februari 2024. MA ini di Indonesia ia berkeliling dari satu kota ke kota lain di Indonesia untuk menjual lukisan kaligrafi. Ia pernah tinggal di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Palembang, dan terakhir di Banda Aceh. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak mempunyai dokumen dari negara asalnya akan dijerat dengan ancaman 5 tahun penjara. Kemudian pasal 113, setiap orang tidak melalui TPI, tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia, akan diancam dengan hukuman pidana 6 bulan penjara. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain fotokopi paspor, telepon genggam dan dokumen negara asal, serta uang tunai. Kedua WNA itu ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi Banda Aceh untuk proses hukum selanjutnya. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Pelaku pembantaian satu keluarga di Kabupaten Aceh Tenggara beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap. Pelaku diringkus pada Senin malam lalu saat keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makanan. Penangkapan pelaku pembunuhan yang menegangkan terekam kamera warga. Beberapa polisi menyergap pelaku hingga tak berkutik dan digiring ke kantor polisi. Pelaku dibekuk di kebun warga desa Mejile, Kecamatan Tanoh Alas yang tak jauh dari pemukiman. Ardian Syah Putra ditangkap setelah lebih dari sepekan dicari polisi usai kabur ke belantara yang sulit dijangkau. Pelaku kehabisan stok makanan di persembunyian sehingga harus turun ke pemukiman. Saat itulah pemuda berusia 31 tahun itu disergap polisi. Karena memulai golok, sempat ada akan melawan, tapi karena petugas kami sudah melakukan tembakan, yang bersangkutan diharap. Setelah dia diharap, dari ancaman hukumannya kalau untuk 340 itu ancaman hukuman mati dan hukumannya 20 tahun. Sedangkan perlindungan anak karena anak meninggal dunia 12 tahun penjara paling lama. Kalau untuk motif lah? Nanti kita akan dalami motifnya. Kita akan dalami, kita tanyakan lagi apa motifnya. Nanti kami bisa sampaikan di universitas berikutnya. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan. Sebanyak 16 barang bukti aksi kejahatan pelaku telah disita, termasuk golok yang digunakan untuk menghabisi korbannya. Polisi masih mendalami motif pembantaian terhadap satu keluarga di Desa Uning Sigugur, Kecamatan Babur Rahmah, Aceh Tenggara beberapa waktu lalu. Tragedi berdarah ini menewaskan 5 orang dan melukai seorang lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pidana hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun karena melanggar pasal 340 KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Dua pelaku penjualan organ satwa dilindungi dituntut penjara 4 tahun. Kedua terdakwa dituntut karena melanggar Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.
Pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Janto Aceh Besar, Jaksa Penuntut Umum JPU menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang. Kasus ini bermula pada November 2024 lalu, ketika Iriadi menerima pesanan dari Marifin berupa 26 kg sisik terenggiling dan 1 paruh burung rangkong. Pemesanan dilakukan melalui sambungan telepon dengan kesepakatan harga Rp1 juta per kilogram untuk jenis sisik terenggiling, sedangkan paruh rangkong dijual Rp2 juta per kilogram. Keduanya lalu ditangkap saat bertransaksi. Dilaksanakan sesuai agenda adalah pembacaan tuntutan dalam perkara penanganan perkara konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, yang mana ada 2 tersangka yang hari ini atau 2 terdakwa yang hari ini sudah dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Janto. Sudah dilakukan tuntutan pidana selama 4 tahun. 4 tahun pidana penjara selama 4 tahun dengan denda masing-masing Rp50 juta dengan subsidiar 1 bulan penjara. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HK) menilai tuntutan yang diberikan oleh JPU menggunakan undang-undang terbaru tentang satwa liar merupakan pertama kalinya diterapkan di Aceh. Langkah ini diharap bisa memberi efek jerah pada penjual satwa liar karena tuntutannya lebih tinggi dibanding undang-undang yang lama. Kalau kita lihat memang tuntutan tadi 4 tahun, 4 tahun. Ini juga selaras kalau sebelumnya bahwa undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 590 tidak mengatur batas minimal. Dia hanya menyebutkan batas maksimalnya 5 tahun. Kalau yang sekarang membatasi minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Karena memang Aceh butuh memang peraturan yang kuat seperti ini ya. Kita ketahui bahwa satwa di Aceh sudah dalam kondisi yang populasi yang terus menurun, bahkan gajah status sekarang dengan status critical endangered. Sebentar lagi yang diambang kepunahan. Jual beli satwa liar merupakan pelanggaran serius terhadap upaya pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup. Masyarakat diimbau agar tidak terlibat dalam pemburuan satwa liar yang dilindungi, agar kekayaan alam menjadi warisan untuk generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.